15 Agustus 2026. Jam 4 pagi lebih. Nagekeo, Flores, diguncang gempa 7,7. Tsunami langsung terdeteksi di 7 titik. Tapi ini bukan satu bencana, ya. Minggu yang sama, Kalimantan terus terbakar. Ratusan anak jatuh sakit setelah makan siang gratis. Dan ratusan ribu orang lain masih mengungsi dari banjir bulan Desember. Pertanyaan yang sama muncul di semua media sosial. Pemerintahnya di mana? Kalau lo lihat 3 angka dari minggu ini, lo bakal ngerti kenapa. Angka pertama, 1612. Titik panas Agustus ini, tertinggi 2 tahun terakhir. Angka kedua, 491 miliar rupiah. Anggaran Badan Penanggulangan Bencana tahun ini, turun dari 2 triliun. Angka ketiga, 1,2%. Bagian rumah permanen buat korban banjir Sumatera yang udah kelar. 3 angka itu nyambung ke 4 bencana yang lagi jalan sekarang. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, asap. Dari Januari sampai Juli tahun ini, Pulau Kalimantan punya 34.262 titik panas. Luas yang terbakar hampir 34.000 hektar. Bayangin, itu lebih luas dari 2 kota Jakarta. Dan ini bukan cuma kemarau. BMKG bilang El Nino kali ini paling kuat dalam 150 tahun. Tapi para pegiat lingkungan bilang, 90%-nya ulah manusia. Di Kalimantan Selatan, lebih dari 70% titik panas ada di area konsesi perusahaan, pertambangan dan sawit. Asapnya bikin warga sesak napas, sekolah diliburkan, pembelajaran daring. Sementara anggaran pencegahan terus ditekan. Kedua, ini yang paling pahit. Selasa, 18 Agustus, Kampar, Riau. 151 pelajar dan guru jatuh sakit setelah makan siang dari program makan bergizi gratis. Gejalanya mual, muntah, pusing. Sebagian dirawat pakai infus. Dan ini bukan kasus pertama. Federasi Serikat Guru mencatat 4.755 orang keracunan MBG cuma dalam 2 bulan pertama tahun ini. Brastagi, Kulon Progo, Ngawi, sekarang Kampar. Bantuan makan gratis itu bagus. Tapi kalau tiap bulan ada anak masuk rumah sakit, artinya sistemnya belum aman. Ketua Satgas MBG Kampar sendiri bilang, sampel makanannya udah diambil, dan dapur penyedianya disuspend. Ketiga, gempa. Sabtu dini hari, 15 Agustus, pukul 4.58. Pusatnya di laut, 30 km timur Laut Embai, Nagekeo. Kekuatan 7,7. Kedalaman 15 km. BMKG langsung naikin peringatan dini tsunami. Gelombangnya terdeteksi di 7 titik pantai, sampai hampir 1 meter di ND. Ratusan bangunan rusak. Puskesmas hancur. Seorang petugas medis bilang, kami butuh relawan dan obat-obatan. Angka korban terus naik sampai 68 orang. Hari kemerdekaan ke-81 pun dipindah ke Ruteng, di tengah lokasi bencana. Upacara, doa, dan janji percepatan penanganan. Setiap kali bencana datang, kalimat itu selalu muncul, akan dipercepat. Dan yang keempat, luka paling lama. Banjir besar Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bulan Desember lalu. 1.016 orang meninggal. Puncaknya, 884.000 orang mengungsi. Bulan Februari masih ada 47.000 orang di pengungsian. Rumah sementara yang direncanakan 15.017 unit, baru 6.681 yang dibangun. Rumah tetap, dari usulan 9.246 unit, baru 104 yang selesai. 1% lebih sedikit. Warga Aceh sendiri yang bilang, dan kutip ini, kenapa desa lain udah dibangun, desa kami belum? 8 bulan sudah. 1%. Nah, sekarang balik ke pertanyaan tadi. Pemerintahnya di mana? Jawabannya bukan diam. Itu nggak akurat. Menteri-menteri datang ke NTT. Pangan dikirim. Dapur MBG disuspend. Itu fakta.
Tapi realita yang lebih besar juga fakta. Anggaran penanggulangan bencana dipotong hampir 76%, dari 2 triliun jadi 491 miliar. Bencana berulang tiap musim kemarau, tapi mitigasi jalan di tempat. Dan pemulihan, 8 bulan kemudian, baru 1%. Jadi bukan pemerintah diam. Ini lebih halus dari itu, sibuk saat darurat, lemah saat pencegahan, dan lambat saat pemulihan. Kita nggak perlu nunggu pemerintah sempurna buat mulai bergerak. Mulai dari hal kecil, cek lingkungan sekitar, siapin tas siaga, dukung lembaga yang emang kerja di lapangan. Kalau video ini ngebuka mata lo soal kondisi negeri ini, share ke satu orang yang perlu dengar. Dan komen, bencana mana yang paling dekat sama rumah lo? Karena yang nggak boleh kita lakuin cuma satu, terus nunggu tanpa suara.